Aku bernama Nadia, 27 tahun. Seorang istri, tidak istimewa. Tidak pula lemah, setidaknya dulu aku percaya begitu. Aku tumbuh dengan keyakinan sederhana bahwa pernikahan adalah tempat pulang, bahwa ketika dunia terlalu keras, rumah bernama kami akan selalu menyediakan lantai untuk duduk dan bahu untuk bersandar. Aku menikah bukan karena mimpi besar, melainkan karena rasa cukup. Karena aku pikir cinta dewasa tidak perlu gemuruh. Ia cukup hadir, setia, dan tidak pergi. Aku tidak pernah membayangkan tempat terlama aku berbaring dalam hidupku bukanlah kamar tidur kami, melainkan ranjang sempit berseprai putih di rumah sakit, dengan bau antiseptik yang menusuk hidung dan suara mesin yang berdetak seperti pengingat bahwa tubuhku masih diizinkan bertahan. Untuk sementara. Penyakit ini tidak datang dengan teriakan. Tidak ada darah pertama, tidak ada pingsan dramatis, tidak ada malam panik yang membuat orang-orang berlarian. Ia datang pelan, seperti rasa lelah yang tidak mau pergi. Seperti bangun tidur dengan badan masih terasa berat, lalu mengira itu hanya kurang istirahat. Seperti mual ringan yang bisa ditahan, pusing yang bisa ditunda, nyeri yang bisa dimaafkan. Aku terus memaafkan tubuhku, seperti aku memaafkan banyak hal lain dalam hidupku. Aku masih pergi bekerja, masih memasak, masih tersenyum ketika suamiku pulang, masih berkata, aku nggak apa-apa, meski kata-kata itu mulai terasa asing di lidahku sendiri. Sampai suatu hari, kakiku tak lagi kuat menahan berat badanku, dan dunia seperti memiring tanpa aba-aba. Saat itulah semua orang berkata, mungkin kamu kecapean, dan aku mengangguk, karena itu lebih mudah dipercaya daripada kenyataan bahwa ada sesuatu di dalam diriku yang sedang runtuh. Rumah sakit menjadi alamat baru tubuhku. Di sini, waktu terasa berbeda. Jam berdetak lebih keras. Lampu tidak pernah benar-benar mati. Udara selalu dingin, seolah kesedihan perlu suhu tertentu agar bisa menetap. Setiap pagi, perawat datang dengan senyum yang sama, pertanyaan yang sama, jarum yang sama. Setiap malam, aku kembali sendirian dengan pikiranku, mendengarkan mesin di samping ranjangku bekerja lebih setia daripada tubuhku sendiri. Suamiku datang. Ia tetap datang. Aku harus jujur tentang itu. Tapi kehadirannya seperti kursi kosong yang diduduki. Ada bentuknya, tapi tidak ada hangatnya. Ia duduk di kursi pojok, jaraknya selalu sedikit terlalu jauh. Tangannya lebih sering menggenggam ponsel daripada tanganku. Tatapannya sering melayang, seperti ada kehidupan lain yang terus memanggilnya dari layar kecil itu. Aku masih tersenyum padanya. Aku masih berusaha menjadi istri yang tidak menyusahkan. Aku bercanda tentang selang infus, tentang makanan rumah sakit yang hambar, tentang rambutku yang mulai rontok dan wajahku yang pucat. Aku ingin ia melihatku sama seperti dulu, perempuan yang kuat, yang tidak merepotkan, yang bisa diandalkan, bahkan ketika sedang sakit. Aku tidak ingin menjadi beban. Dokter datang dengan wajah yang terlalu tenang. Mereka selalu terlalu tenang. Kata-kata mereka tidak pernah benar-benar jelas, seolah kebenaran adalah sesuatu yang harus dibungkus agar tidak melukai. Kondisinya serius, kata mereka. Kita perlu observasi panjang. Kalimat-kalimat itu menggantung di udara, seperti awan kelabu yang belum berani menurunkan hujan. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Aku percaya pada mereka. Aku percaya pada pengobatan. Aku percaya pada waktu. Aku percaya pada cinta. Kupikir, jika aku sembuh, semuanya akan kembali seperti semula. Kami akan pulang, aku akan memasak lagi, kami akan tertawa lagi, tubuhku akan patuh lagi, dunia akan kembali ke tempatnya. Aku tidak menyadari bahwa sementara aku terbaring, dunia tidak berhenti. Dunia terus berjalan tanpa menungguku. Orang-orang tertawa di luar sana. Jalanan tetap macet, kafe tetap penuh, matahari tetap terbit tanpa menanyakan apakah aku siap melihatnya. Bahkan suamiku, orang yang kupikir akan berhenti sejenak bersamaku, ternyata hanya singgah, bukan menetap. Ada malam-malam ketika aku terbangun karena rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Bukan nyeri tajam, tapi seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Aku menekan bel perawat, lalu menunggu. Dalam penantian itu, aku sering berpikir, apakah beginikah rasanya ketika tubuh mulai menyerah? Ataukah ini hanya fase sementara yang akan kulewati seperti flu biasa? Aku masih berharap. Harapanku belum pecah. Ia hanya mulai retak halus, seperti kaca yang jatuh, tapi belum benar-benar hancur. Aku berharap suamiku akan duduk lebih dekat. Aku berharap ia akan memegang tanganku tanpa ku minta. Aku berharap ia akan bertanya lebih banyak tentang bagaimana rasanya berada di tubuhku sekarang. Aku berharap dan berharap seringkali lebih menyakitkan daripada rasa sakit itu sendiri.
Suatu sore, ketika cahaya matahari masuk dari selat tirai, aku melihat bayanganku di kaca jendela. Perempuan kurus dengan mata cekung itu tampak seperti orang asing. Aku mencoba tersenyum padanya, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah aku masih aku jika tubuhku tidak lagi bisa menepati janjinya? Suamiku pamit lebih cepat hari itu. Katanya ada urusan. Aku mengangguk. Lagi, aku selalu mengangguk. Aku menatap pintu yang tertutup setelah ia pergi, dan merasakan kesepian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena aku sendirian, tapi karena aku mulai menyadari bahwa aku mungkin sendirian, bahkan ketika aku tidak sendiri. Malam itu suara mesin terdengar lebih keras, atau mungkin aku saja yang lebih peka. Aku memejamkan mata dan berdoa, bukan meminta sembuh, tapi meminta agar aku tidak sendirian dalam ini. Aku belum tahu bahwa penyakit ini bukan satu-satunya hal yang menggerogotiku. Aku belum tahu bahwa yang paling menyakitkan bukanlah tubuh yang melemah, melainkan kenyataan bahwa cinta yang kupeluk erat mulai melepaskan genggamannya. Aku belum tahu bahwa aku bukan hanya sedang sakit, aku sedang ditinggalkan, perlahan, diam-diam, tanpa perpisahan yang jelas. Dan dunia dengan segala kebisingannya tidak berhenti sedikit pun untuk menungguku. Hari-hari di rumah sakit mulai kehilangan bentuk. Aku tidak lagi tahu hari apa, tanggal berapa. Yang ku tahu hanya jam kunjungan, suara langkah perawat, dan waktu-waktu panjang ketika aku sendirian dengan tubuh yang terasa semakin asing. Kesendirian itu datang pelan, hampir sopan. Awalnya hanya jeda lebih lama sebelum suamiku datang. Lalu alasan-alasan kecil yang terdengar masuk akal. Aku keluar sebentar ya, ada urusan mendadak. Nanti aku balik lagi. Seringkali ia tidak kembali. Aku mulai lebih sering menatap pintu yang tak terbuka daripada wajahnya. Aku mulai menghafal pola lampu lorong, bayangan orang lewat di balik kaca, dan suara roda tempat tidur yang didorong menuju kamar lain. Di ruangan ini, aku seperti hidup di sela-sela. Tidak cukup sakit untuk pergi, tidak cukup sehat untuk pulang. Suamiku tetap mengirim pesan, kalimat-kalimat pendek, basa-basi, emoji seperlunya. Aku membalas dengan kalimat yang lebih pendek lagi, agar tidak terlihat menuntut. Aku tidak ingin menjadi istri yang melekat, yang mencurigai, yang merasa ditinggalkan. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang terlalu sensitif. Suatu malam, ketika ia berkata harus keluar sebentar, aku mengangguk seperti biasa. Aku menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Ada rasa aneh di dadaku, bukan cemburu, bukan marah, hanya sesuatu yang belum punya nama. Aku menepisnya. Ini pasti hanya efek obat. Ini pasti hanya pikiranku yang kelelahan. Lalu aku membuka ponsel. Media sosial adalah tempat paling kejam bagi orang-orang yang sedang terbaring. Di sana, hidup berjalan dengan warna-warna cerah yang tidak kutemui di langit-langit kamar ini. Aku melihat potongan tawa, gelas terangkat, cahaya lampu malam, musik, senyum yang terasa terlalu bebas. Aku tidak melihat wajah suamiku secara jelas, tapi aku melihat bayangannya di sana, dalam jarak yang terlalu dekat dengan kebahagiaan yang tidak melibatkanku. Aku menutup layar dengan cepat, seolah itu api yang bisa membakar tanganku. Aku memarahi diriku sendiri. Kamu terlalu curiga, kataku dalam hati. Kamu sakit, wajar kalau pikiranmu kemana-mana. Aku mencoba mengingat bahwa aku yang terbaring, bukan dia. Aku yang membutuhkan kekuatan, bukan kecurigaan. Tubuhku tidak peduli pada pembelaanku terhadapnya. Kelemahan itu datang lebih keras, mual yang tidak bisa ditahan, darah yang tiba-tiba muncul di muntahanku, merah dan nyata, seperti peringatan yang tidak bisa lagi diabaikan. Aku pingsan 2 kali dalam satu malam. Berat badanku turun tanpa permisi, tulang pipiku semakin menonjol, dan wajahku di kaca makin sulit ku kenal. Perawat memegang tanganku lebih sering daripada suamiku. Mereka memanggil namaku dengan suara yang lebih lembut. Mereka menatapku dengan mata yang benar-benar melihatku. Ada pasien lain yang menyapaku dari ranjang seberang, menanyakan keadaanku, membagi cerita kecil tentang rumah, tentang anak, tentang hal-hal biasa yang terasa mewah bagiku sekarang. Empati datang dari orang-orang yang tidak memiliki ikatan darah denganku. Dan justru itu yang membuatku semakin bingung. Suamiku datang semakin singkat. Duduk sebentar, bertanya seperlunya, pergi sebelum aku sempat bercerita. Aku menyimpan semua keluhanku di tenggorokan. Menelannya kembali seperti pil pahit. Aku berkata pada diriku sendiri, ia lelah. Ia butuh udara. Ia tidak kuat melihatku seperti ini. Aku memaklumi segalanya. Karena memaklumi terasa lebih mudah daripada menghadapi kemungkinan bahwa aku sedang ditinggalkan. Kadang-kadang, di sela setengah sadar,
aku seperti mendengar suara lain. Tawa, musik, gelas beradu, bisikan tentang pesta, tentang kebebasan, tentang hidup yang tidak perlu menunggu tubuh yang sakit. Aku membuka mata, dan hanya ada langit-langit putih. Aku menutup mata lagi, bertanya-tanya apakah suara itu datang dari luar kamar atau dari pikiranku sendiri yang mulai retak. Aku memilih diam. Aku selalu memilih diam. Aku tidak ingin menjadi beban emosional. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang harus menahan hidupnya. Aku tidak ingin dicintai karena kasihan. Maka, aku tersenyum ketika ia datang. Aku berkata, aku baik-baik saja. Aku berkata, jangan khawatir. Aku berkata, pulanglah kalau perlu. Aku berkata semua hal yang membuatnya lebih bebas. Bahkan jika itu berarti, aku semakin terikat pada ranjang ini. Namun ada malam ketika aku terbangun dengan dada sesak dan mata basah, tanpa tahu kapan aku mulai menangis. Ada rasa kehilangan yang belum berani kusebut. Bukan kehilangan kesehatan, itu sudah kuterima. Tapi kehilangan posisi, kehilangan tempat, kehilangan perasaan bahwa aku masih penting di dunia seseorang. Saat tubuhku hampir menyerah, hatiku mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dari rasa sakit. Sesuatu yang lebih tajam dari jarum infus. Aku belum berani menyebutnya pengkhianatan. Aku belum siap menamai rasa itu. Aku hanya tahu satu hal. Sementara aku berjuang untuk bernafas dan bertahan, ada bagian dari hidupnya yang tampak mulai merayakan kebebasan. Dan aku, dengan tubuh yang semakin melemah, masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Aku tahu sesuatu akan diucapkan hari itu, bahkan sebelum dokter duduk di kursi kecil di samping ranjangku. Ada jeda yang terlalu lama sebelum ia berbicara, jeda yang tidak biasa, jeda yang biasanya hanya muncul ketika kata-kata tidak lagi bisa disamarkan. Tangannya memegang map tipis berisi hasil pemeriksaan yang tak sepenuhnya ku mengerti, tapi tubuhku seperti sudah lebih dulu membaca isinya. Ia tidak mengatakan aku akan mati. Ia hanya mengatakan kondisiku sangat kritis, tidak merespons optimal, dan kita perlu bersiap untuk segala kemungkinan. Ia berbicara dengan nada datar yang penuh empati terlatih, tapi di sela-sela kalimatnya, ada sesuatu yang bocor, sesuatu yang membuat dadaku terasa lebih kosong dari biasanya. Waktu, hitungan hari, atau mungkin minggu. Kata sekarat tidak diucapkan, tapi kehadirannya memenuhi ruangan. Ia duduk di antara kami, tak terlihat tapi berat. Aku mengangguk pelan, seperti pasien baik yang menerima kenyataan dengan dewasa. Aku bahkan sempat bertanya 1-2 hal teknis, tentang obat, tentang kemungkinan tindakan lanjutan, padahal pikiranku sudah mulai menjauh, seperti seseorang yang berdiri di tepi peron, sementara kereta hidupnya perlahan bergerak pergi. Aku menoleh ke kursi di sudut ruangan. Kosong. Suamiku tidak ada. Aku tidak tahu mengapa aku berharap ia akan datang tepat saat itu, saat hidupku secara resmi diberi batas. Mungkin karena sebagian dari diriku masih percaya, jika seseorang mencintaiku, ia akan ada di saat paling genting. Tapi yang datang hanya perawat dengan senyum lembut dan suara monitor yang terus berdetak. Tenang, konsisten, tidak peduli. Setelah dokter pergi, ruangan terasa lebih besar. Atau mungkin aku yang mengecil. Aku memejamkan mata dan membiarkan kenyataan itu turun perlahan ke tubuhku. Anehnya, aku tidak langsung menangis. Tidak ada jeritan batin, tidak ada amarah pada Tuhan. Yang ada hanya rasa hampa yang bersih, seperti ruangan setelah semua perabot dikeluarkan. Aku mulai berpikir tentang hidupku, bukan tentang pencapaian besar atau mimpi yang belum tercapai. Aku memikirkan hal-hal kecil, pagi-pagi yang kulewati dengan menyiangkan sarapan, pesan-pesan singkat yang tak pernah dibalas penuh, senyum yang kuberikan meski lelah, pengertian yang terus kutawarkan bahkan ketika aku sendiri kekurangan. Aku memikirkan betapa seringnya aku hadir untuk orang lain, dan betapa jarangnya aku benar-benar dihadiri. Aku tidak takut mati. Kesadaran itu datang tiba-tiba dan mengejutkanku sendiri. Yang kutakuti adalah kemungkinan pergi tanpa pernah benar-benar dicintai dengan utuh. Dicintai tanpa syarat. Dicintai tanpa perlu sakit dulu, tanpa perlu hampir hilang dulu. Aku takut hidupku akan berakhir sebagai catatan kaki dalam hidup orang lain. Penting sebentar, lalu terlupakan. Hari itu aku mulai menulis. Bukan wasiat besar, hanya catatan kecil. Pesan suara pendek, surat yang bahkan tak selalu kutujukan pada siapapun. Aku menulis untuk diriku sendiri, versi diriku yang dulu, yang percaya bahwa cinta cukup untuk membuat segalanya aman. Aku meminta maaf padanya karena terlalu sering menahan luka demi orang lain.
Aku berterima kasih padanya karena tetap bertahan sejauh ini. Aku menulis juga untuk suamiku, meski belum tentu akan kuberikan. Kata-katanya sederhana, tidak menyalahkan, tidak menuntut, hanya kejujuran yang selama ini tak pernah benar-benar kuucapkan. Tentang kesepian, tentang jarak, tentang rasa ditinggalkan, bahkan sebelum mati. Malam-malam setelah itu terasa lebih pelan, seperti dunia sengaja menurunkan volumenya. Aku memandangi jendela, melihat cahaya kota yang tetap menyala. Orang-orang masih pulang, tertawa, merencanakan esok hari. Hidup terus berjalan, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami bahwa dunia tidak pernah berhenti hanya karena satu orang sedang menghilang. Aku berlatih pasrah, atau setidaknya versi pasrah yang kupelajari, menerima tanpa banyak bertanya, tersenyum agar tidak merepotkan, terlihat kuat agar tidak menyusahkan. Tapi di balik itu, ada bagian dari diriku yang masih menunggu, bukan kesembuhan, melainkan kebenaran. Jika hidupku memang akan berakhir, aku ingin setidaknya tahu satu hal. Apakah selama ini aku benar-benar dicintai, atau hanya ditemani selama aku masih berguna? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya ini, dokter telah memberiku batas waktu. Dan entah mengapa, di sela ketakutan itu, aku merasa hidupku mungkin akan berakhir. Tapi sesuatu yang lain sedang bersiap untuk terungkap lebih dulu. Ada satu titik dalam sakit yang tidak lagi menyakitkan. Bukan karena tubuh membaik, tapi karena harapan akhirnya mati dengan rapi. Aku sampai di titik itu pada suatu pagi, ketika matahari masuk terlalu terang ke kamar rawatku, dan aku menyadari sesuatu dengan kejernihan yang mengejutkan. Aku tidak lagi menunggu suamiku datang. Bukan karena aku marah, bukan karena aku putus asa, tapi karena aku akhirnya berhenti berharap. Kesadaran itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada tangis, tidak ada doa tergesa. Yang ada hanya keheningan panjang di dalam dadaku. Hening yang bersih, seperti ruangan yang akhirnya selesai dibereskan setelah berbulan-bulan penuh kekacauan. Untuk pertama kalinya sejak aku terbaring di sini, pikiranku terasa jernih. Dan kejernihan itu dingin. Aku mulai melihat hal-hal kecil yang dulu selalu kuabaikan demi bertahan. Pesan singkat yang masuk ke ponselnya saat ia meninggalkannya di meja, salah kirim, lalu segera dihapus. Nama yang tidak kusimpan, tapi cukup sering muncul. Percakapan terpotong yang ia akhiri dengan tergesa ketika aku terbangun lebih cepat dari perkiraannya. Alasan-alasan sederhana yang terlalu sering berubah bentuk. Macet, ada urusan mendadak. Nanti saja, aku capek. Dulu aku menyebut semua itu kewajaran. Sekarang aku menyebutnya apa adanya. Kebohongan kecil yang disusun rapi agar terlihat seperti kehidupan normal. Anehnya aku tidak menangis saat potongan-potongan itu menyatu. Tidak ada rasa runtuh seperti yang kubayangkan selama ini. Yang muncul justru ketenangan yang tajam. Seperti seseorang yang akhirnya tahu ia sedang berdiri di atas es tipis dan berhenti berpura-pura bahwa air di bawahnya tidak dingin. Di titik itu, aku membuat keputusan. Bukan keputusan besar yang heroik. Tidak ada janji untuk membongkar semuanya. Tidak ada sumpah untuk menghancurkan siapapun. Aku hanya memutuskan satu hal sederhana. Jika aku harus pergi, aku tidak akan pergi sebagai perempuan yang dibodohi oleh cinta dan diam. Aku mulai mengatur hal-hal kecil dengan teliti. Dokumen pribadiku kurapikan. Aku menulis pengakuan, bukan tuduhan, hanya catatan jujur tentang apa yang kulihat, apa yang kurasakan, dan apa yang tidak lagi bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku menyimpan salinan pesan. Aku merekam suara, bukan tangisan, bukan kemarahan, hanya kata-kata tenang tentang kenyataan. Bukan untuk balas dendam. Aku tidak punya tenaga untuk itu. Ini tentang kebenaran. Aku ingin jika suatu hari aku tidak lagi bernapas, setidaknya ada jejak bahwa aku pernah sadar, bahwa aku tidak pergi dalam kebutaan emosional, bahwa aku melihat pengkhianatan itu dan memilih menamainya meski terlambat. Di sela-sela semua itu, aku berdamai dengan kemungkinan mati. Bukan berdamai yang indah seperti dalam film, tapi berdamai yang jujur. Aku tahu tubuhku rapuh. Aku tahu waktuku mungkin tidak panjang. Tapi ada satu hal yang kutolak dengan tegas. Mati sebagai perempuan bodoh yang memaafkan segalanya demi disebut istri baik. Aku tidak lagi tersenyum demi kenyamanan orang lain. Aku tidak lagi menjelaskan rasa sakitku dengan kalimat yang diperkecil. Aku tidak lagi menghibur siapapun tentang keadaanku. Aku hanya diam. Dan dalam diam itu, aku kuat. Perawat mungkin melihatku sebagai pasien yang pasrah.
Dokter mungkin menganggap aku sudah menyerah. Suamiku jika ia sempat berpikir, mungkin mengira aku terlalu lemah untuk peduli. Mereka semua salah. Justru di saat tubuhku paling lemah, pikiranku paling terjaga. Aku tidak tahu apakah rencana kecilku akan pernah berguna. Aku tidak tahu apakah kebenaran akan sempat keluar dari laci sebelum nafasku berhenti. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi hidup dalam ilusi. Saat semua orang mengira aku sekarat tanpa daya, aku justru sedang berada di momen paling sadar dalam hidupku. Ada ironi yang aneh tentang kebenaran. Ia tidak datang dengan ledakan, tapi dengan ketepatan waktu yang kejam. Kebenaran memilih muncul justru ketika seseorang merasa paling aman menyembunyikannya. Dan hari itu, suamiku merasa aman. Aku tahu karena ia datang ke rumah sakit dengan wajah ringan. Tidak terburu-buru, tidak gelisah. Ia duduk di kursi yang sama, membuka ponsel dengan kebiasaan lama, seolah hidupku masih bisa ditunda seperti notifikasi yang tak penting. Aku menatapnya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, tidak ada harapan di mataku. Tidak ada permohonan agar ia berubah. Yang ada hanya jarak yang rapi. Aku mau bicara, kataku pelan. Ia menoleh dengan ekspresi setengah terganggu, setengah iba. Mungkin ia mengira ini akan jadi percakapan tentang ketakutan atau permintaan sederhana agar ia lebih sering tinggal. Ia tidak tahu bahwa percakapan ini bukan tentang aku yang sekarat, melainkan tentang dunianya yang akan runtuh pelan-pelan. Aku menyebutkan satu nama, hanya satu. Tangannya berhenti bergerak. Itu saja sudah cukup untuk menjawab segalanya. Aku tidak menaikkan suara. Aku tidak bertanya panjang. Aku hanya menyusun fakta seperti orang yang sedang membaca daftar belanja. Pesta, pesan, rencana hidup tanpa aku, semua yang selama ini kusebut kewajaran, kini berdiri telanjang di antara kami. Aku bahkan tidak menyebut kata perselingkuhan. Aku membiarkan maknanya menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Wajahnya berubah, bukan wajah orang yang menyesal, melainkan wajah orang yang tertangkap basah. Ia mencoba bicara, tapi kata-katanya saling bertabrakan. Pembelaan muncul terlalu cepat, terlalu kacau. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma butuh hiburan. Aku tidak bermaksud. Aku menghentikannya dengan satu kalimat, diucapkan pelan, tanpa emosi. Tenang saja, aku tidak marah. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tahu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan manapun. Aku melihatnya saat bahunya jatuh, saat matanya kehilangan keberanian untuk menatapku. Untuk pertama kalinya, ia bukan suamiku. Ia hanya seorang lelaki biasa yang ketahuan hidup dengan dua wajah. Orang-orang di sekeliling mulai tahu. Bukan karena aku berteriak, tapi karena kebenaran memang tidak bisa diam lama. Ada yang terkejut, ada yang malu, ada yang mencoba membelanya dengan kalimat-kalimat terlambat. Dia pasti tertekan, kondisinya sulit, kamu harus maklum. Aku mendengarkan semuanya dengan jarak yang aman. Tidak ada satupun yang menembusku. Aku sudah terlalu jauh untuk tersentuh. Yang paling mengejutkan bagiku bukan pengkhianatannya, melainkan reaksiku sendiri. Aku tidak hancur, tidak juga merasa menang. Yang kurasakan hanyalah kegetiran yang tenang, seperti seseorang yang akhirnya berhenti salah alamat dalam mencintai. Aku memandangnya untuk terakhir kali, bukan sebagai pusat hidupku, bukan sebagai orang yang menentukan harga diriku. Aku melihatnya sebagai manusia biasa, lemah, egois, takut kehilangan kenyamanan. Dan di detik itu, ikatan yang dulu terasa tak terputus lepas begitu saja. Kebenaran itu tidak menyembuhkan tubuhku. Monitor jantung masih berbunyi dengan irama yang sama. Rasa sakit masih tinggal. Tapi, ada sesuatu yang kembali kepadaku. Sesuatu yang selama ini terkikis perlahan tanpa kusadari. Martabat. Dan dengan martabat itu, aku akhirnya bisa bernapas lebih lega, meski mungkin tidak lebih lama. Ada pagi-pagi tertentu di rumah sakit yang terasa terlalu jujur. Cahaya masuk tanpa bertanya, menyingkap tubuhku yang makin kurus, nafasku yang pendek, dan hidup yang tak lagi bisa kutunda dengan harapan palsu. Aku menatap langit dari balik jendela kaca, dan untuk pertama kalinya, aku tidak meminta apapun darinya. Aku menatap hidupku apa adanya, tanpa ilusi. Aku tidak lagi menunggu keajaiban medis yang akan membuat semuanya kembali seperti dulu. Aku juga tidak menunggu seseorang datang membawa penyesalan yang terlambat. Tubuhku mungkin masih terbaring, tapi pikiranku akhirnya berdiri tegak. Aku tidak memohon, tidak menuntut, tidak membalas. Aku sudah terlalu lelah untuk hidup dengan emosi yang bukan milikku.
Tentang suamiku, aku berhenti menyebut namanya dalam doa. Bukan karena benci, tapi karena aku tak lagi ingin mengikat hidupku pada seseorang yang bahkan tak mampu memegang kebenaran. Aku memaafkannya pelan-pelan, bukan agar ia merasa lega, tapi agar aku tidak membawa racun ke detik-detik terakhir kesadaranku. Memaafkan ternyata bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah melepaskan harapan bahwa masa lalu seharusnya berbeda. Aku merenungkan cinta, betapa sering ia dipuji sebagai penyelamat, padahal kadang ia hanya kebiasaan yang dibungkus janji. Aku mencintai dengan tubuh yang utuh, dengan keyakinan penuh, dengan kesetiaan yang tak kupelajari dari siapapun. Dan meski cinta itu gagal melindungiku, aku tidak menyesal pernah memberikannya dengan jujur. Tubuhku sakit, itu fakta yang tak bisa dipoles. Ada hari-hari ketika rasa nyeri datang seperti gelombang, membuatku diam berjam-jam, menunggu ia reda. Tapi di antara rasa sakit itu, ada kesadaran yang lembut. Tubuh ini telah berjuang sejauh yang ia bisa. Ia tidak mengkhianatiku, ia hanya lelah. Dan aku menghormatinya. Harga diri, aku baru benar-benar mengerti maknanya saat aku kehilangannya, lalu menemukan kembali tanpa sorak. Harga diri bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan tentang kapan kita berhenti membenarkan perlakuan yang melukai. Aku terlambat menyadarinya, tapi tidak sia-sia. Sekarang aku hidup dengan kejujuran. Entah berapa lama, mungkin hari, mungkin minggu. Aku tidak lagi menghitung. Aku berbicara apa adanya, menangis saat perlu, tersenyum tanpa pura-pura. Aku tidak lagi hidup sebagai bayangan dari peran istri yang baik atau perempuan yang harus kuat. Aku hanya Nadia, perempuan yang sedang sekarat, tapi akhirnya hidup. Aku tidak lagi takut mati, karena ketakutan terbesarku, mati tanpa pernah menjadi diriku sendiri, sudah kulewati. Jika esok tubuhku menyerah, aku tahu jiwaku tidak lagi tersisa di ruangan orang lain. Dan jika seseorang bertanya tentang kisahku, biarlah kalimat ini yang tinggal. Aku sekarat di rumah sakit, dan dia merayakan kebebasannya. Tapi yang benar-benar mati hari itu bukan aku. Aku tidak sembuh, tapi aku utuh.